Gimana kalau ternyata produk yang kamu tawarkan ke market itu ternyata busuk? Atau mungkin produknya itu sebenarnya masih bisa diperjuangkan ya. Oleh karena itu di video kali ini aku akan memberikan insight yang tentunya didapatkan dari konsultasi yang aku berikan ke klien-klien aku ya. Nantinya di sini kalian akan aku berikan yaitu adalah 6 tahap yang nantinya 6 tahap ini bisa untuk menentukan apakah produk kamu itu ternyata busuk atau produknya itu nanti bisa dilanjutkan ya. Karena supaya apa? Supaya teman-teman itu seminimalnya itu bisa meminimalkan ya kerugian yang kalian bisa alami gara-gara produknya nggak oke ya. Atau mungkin teman-teman juga bisa ya kemungkinannya ya bisa jadi lebih profit ya setelah kalian praktekin dari video ini. Oke, tanpa favivu kita akan langsung mulai videonya ya. Tapi intinya mulai dulu. Oke, tahap pertama yang wajib banget kalian lakukan adalah teman-teman harus bisa baca data dashboard Facebook Ads dulu ya secara baik dan benar ya, tentunya bukan ala dukun ya. Kalau teman-teman belum pernah praktek itu, itu teman-teman silahkan simak videonya Fusik ya yang di sini ada di layar teman-teman di sini. Silakan itu dipraktekkan, dilihat secara berulang-ulang. Kalau sampai muntah-muntah ya nggak apa-apa ya. Yang penting kan lihat dari situ, praktek dulu sampai bisa baca data, oke? Lalu yang selanjutnya teman-teman wajib banget untuk menganggarkan budget iklan selama 1 bulan ya. Minimalnya aku sangat menyarankan kalian menganggarkan 3-6 juta sebulan ya. 3-6 juta sebulan tuh kalau 3 juta itu bisa untuk 1 adset dengan 2 konten iklan ya dalam seharinya 100.000. Kalau 6 juta itu berarti bisa di 2 adset dengan masing-masing adset 2 konten iklan ya. Kenapa harus dianggarkan Mas? Enggak seperti master yang lain asal digas saja ya, itu tolol ya. Karena apa? Kalau kalian tidak menganggarkan budget dalam 1 bulan, yang terjadi adalah kalian akan dikontrol oleh keserakahan kalian. Kalau serakah, itu nggak akan ada habisnya ya. Dengan menganggarkan budget, nantinya budget kalian menjadi lebih terkontrol. Oke, itu harap dipraktekkan. Yang berikutnya adalah kalian wajib memiliki yang namanya KPI. Apa itu KPI? Key Performance Indicator ya. Tujuannya apa? Supaya teman-teman nanti ketika melihat dashboard kalian punya patokan. Nah, patokan ini, indikator ini itu kalian yang bikin masing-masing ya. Nah, supaya nggak bingung ya tentang prakteknya KPI ini, nggak apa-apa. Aku contohkan aja cara bikin KPI ya. Langsung aja teman-teman simak di layarnya. Oke, ini kalian sudah lihat di layar ya. Di sini sudah ada tabel di spreadsheet ya. Ini akan memudahkan kalian untuk memahami KPI. Nah, ini misal teman-teman di sini punya produk dengan harga jualnya adalah 195.000. Tentunya faktanya teman-teman produknya beda-beda ya. Ini untuk memudahkan aja. Lalu HPP-nya adalah di 60.000. Lalu keuntungannya produknya ada di angka 135.000. Lalu budgetnya dalam 1 bulan adalah 3 juta ya. Terus di sini harap perhatikan ya. Nah, dari marginnya tadi 135.000 itu mau berapa yang ingin kalian targetkan untuk pertama biaya lead. Nah, ini untuk teman-teman yang menggunakan lead ya, closingnya di WhatsApp kayak gitu ya. Teman-teman mohon targetkan ya berapa cost per lead-nya ya. Mohon jangan jiplak angka 20.000 di situ ya. Tapi kalian tetapkan sendiri. Ingat nggak ada yang salah karena bisnis orang, produk orang itu beda-beda ya. Nggak ada angka universal. Silakan kalian tetapkan. Nah, ini contohnya di sini itu adalah di angka 20.000 ya. Berarti dari 3 juta dapat lead-nya adalah di angka 150. Oke. Nah, dari 150 ini ya, target closing rate-nya si CS-nya ya itu berapa? Nah, di sini angkanya adalah di angka 53. Sehingga ketemu nih, omsetnya sekian, 10 juta sekian, marginnya sebelum dipotong biaya iklan adalah 7 juta sekian, marginnya setelah dipotong biaya iklan, masih belum net ini ya, di angka 4,1 juta sekian. ROAS-nya atau return on ad spend-nya di angka 3,45. Cost per purchase-nya di angka 56604. Ya, tentu ini teman-teman tentukan sendiri ya. Berarti di sini ya dari marginnya 135.000 itu tadi dikorbankan untuk lead-nya 20.000, dikorbankan untuk biaya akuisisi per pembeliannya di angka 56604 ya.
Terus Mas, kalau yang check out di website gimana? Nah, teman-teman ini lebih mudah. Ini produknya sama, langsung aja dari 3 juta tadi kalian tetapkan berapa purchase-nya. Ini sama kayak tadi ya, 53. Di sini juga cost per purchase-nya di angka 56604. Nah, setelah teman-teman sudah bikin KPI ini, dan mungkin teman-teman di sini ada yang nonton bukan advertiser solo, tapi advertiser yang ngiklanin produk perusahaan, ini jangan bikin KPI sendiri ya. Teman-teman konsultasikan dengan atasannya atau dengan brand owner-nya itu, dari margin sekian nih mau berapa sih yang mau dialokasikan untuk biaya iklan ya. Teman-teman tentukan. Nah, teman-teman nanti dari KPI ini kalian tetapkan, kalau aku nyebutnya ketok palu. Nah, misal nih, oke, nih kita udah bikin KPI fix nih di angka sekian, cost per lead-nya 20.000, cost per purchase-nya di angka sekian, atau kalau yang checkout langsung harganya cost per purchase-nya di angka sekian. Oke, nah KPI ini yang kalian gunakan nanti ketika kalian membaca dashboard Facebook Ads. Ketika iklannya udah jalan, seminimalnya 7 hari, dilihat ya, apakah nanti sudah sesuai dengan KPI. Kalau belum sesuai dengan target yang ditetapkan ini, nah teman-teman silahkan rombak. Ya, lalu kalau sudah sampai 1 bulan ternyata kok nanti KPI-nya ini dirasa kurang realistis ya, nggak masuk akal, silahkan nanti kalian balik ke sini lagi ya, silahkan diotak-atik lagi angkanya dengan lihat data iklan yang lebih realistis itu berapa. Tahap yang berikutnya yang harus kalian lakukan ya tentu adalah kalian melakukan testing ya dari produk tersebut. Testing berapa? Kalau bisa diusahakan 7 sampai 1 bulan ya. Nah, teman-teman silakan melakukan tes. Nah, teknisnya kayak gimana ya? Coba kita lihatin ya. Untuk testingnya ini kita menggunakan conversion ya, karena kita ingin mencari penjualan ya. Kalau teman-teman yang model dashboardnya baru berarti milihnya yang sales ya. Lalu silakan klik continue aja. Jadi teman-teman kalau udah ngerti ini nggak apa-apa ya. Teman-teman, aku sarankan memiliki 2 ad set ya, dimana di dalam satu ad set itu memiliki 2 konten iklan. Nah, teman-teman di sini kalian bisa lihat ya, di sini teman-teman ada 2 ad set di mana masing-masingnya ada 2 konten iklan. Lalu isinya apa di dalam ad set tersebut ya? Di ad set yang pertama, teman-teman untuk di bagian audiens silakan teman-teman kosongkan aja ya. Untuk interestnya kalian bisa kosongkan karena audiens broad kosongan seperti ini aku melihat di beberapa klien aku itu hasilnya bagus ya. Ada juga yang nggak bagus ya. Tapi beberapa dari mereka yang brandnya udah oke, produknya itu penampilannya bagus, itu hasilnya bagus. Nah, berarti kan bisa saja ini di kamu bagus. Silahkan teman-teman tes untuk audiens yang pertama dikosongkan seperti ini interestnya. Tapi untuk umurnya ataupun gendernya atau lokasinya kalau mau dirubah sesuai kebutuhan sangat boleh. Lalu untuk yang kedua, teman-teman audiensnya pilih apa? Nah, teman-teman bisa banget milih audiens yang itu sesuai dengan market yang kalian masuki. Misal teman-teman fashion. Nah, silakan teman-teman pilih fashion audience broad seperti ini, bebas kalian pilih apa. Kalau mau ditumpuk interestnya tapi yang masih dalam satu rumpun, maksudnya sama-sama fashion accessories, street fashion, nah itu kan masih mirip-mirip, mau dijadikan satu boleh. Begitu juga misal teman-teman di market lain mungkin kesehatan ataupun otomotif, silakan pilih ya. Dan untuk interest itu dibikin sesimpel aja, nggak perlu dibikin ribet-ribet, karena yang perlu dibikin ribet-ribet itu adalah konten iklannya ya. Nah, untuk budgetnya ya teman-teman, aku sarankan dalam satu ad set tersebut itu seminimalnya 100.000 karena untuk 2 konten iklan ya. Silakan dijalankan selama 7 hari. Setelah kalian jalankan 7 hari, kok ternyata ya hasil iklannya itu bagus sesuai dengan KPI kamu. Nah, berarti ini pertanda yang bagus ya, berita bagus buat kamu, yaitu produknya itu punya serapan market yang bagus ya. Nah, ini juga terjadi di klien aku yang kemarin ini ya, baru konsultasi itu, dia ini konten iklannya itu masih nyomot dari tempat yang lain gitu ya, dari brand lain gitu, bahkan ngasal lah itu, tapi penjualannya sudah cukup oke. Nah, ini pertanda bahwa itu tadi ya, itu serapannya bagus. Tentu selanjutnya ini teman-teman bisa di branding sendiri ya, foto produk sendiri gitu ya. Tetapi kalau ternyata ya belum sesuai dengan KPI, nah
Ini nih, berarti teman-teman punya PR. Jadi teman-teman silakan lihat data iklannya, mana yang bikin boncos. Pertama teman-teman lihat dulu ya, dari CTR link kliknya terlebih dahulu. Nah, dari CTR link kliknya ini, apakah itu CTR link kliknya Dlesep? Dlesep ini berapa sih angkanya? Mungkin kayak di bawah 1% ya. Sehingga kalian lihat di landing page ke event selanjutnya, gara-gara CTR link kliknya Dlesep ini, conversion rate-nya itu menjadi nggak bagus. Karena apa? Semakin tinggi CTR link kliknya, tentu itu juga akan semakin tinggi juga conversion rate di dalam websitenya. Nah, kalau memang Dlesep, coba pertimbangkan untuk bikin konten iklan lain, testing konten iklan yang lain. Karena apa? Dengan kalian menyajikan atau testing atau menampilkan konten iklan yang berbeda, itu akan bisa menarik orang yang berbeda juga. Lalu selanjutnya, itu adalah lihat landing page-nya. Oke, apakah landing page-nya ke event selanjutnya itu boncos ya? Kalau itu bikin boncos, berarti teman-teman apa? Harus ngulik mungkin copywriting-nya, mungkin gambar produk di dalamnya, mungkin juga penawarannya. Nah, yang paling baik adalah mungkin produknya ya. Silakan itu diulik ya. Tapi kalau dari landing page ke event selanjutnya ya, terutama buat teman-teman yang closing-nya di WhatsApp ya, kalau ternyata itu sudah sesuai dengan KPI, coba cek CS-nya ya kan, apakah CS-nya itu closing rate-nya sudah sesuai dengan KPI. Kalau sudah berarti CS-nya oke. Kalau belum, mungkin ada permasalahan di CS-nya. Itu coba dilihat datanya, lalu pertimbangan, lalu diperbaiki. Terus yang jadi masalah ya di kebanyakan para digital marketer itu adalah jago ngulik dashboard doang aja. Jadi ketika aku sarankan kayak gini tadi, kalian itu biasanya bingung ya, nyari konten iklannya gimana, atau mungkin bikin konten iklannya kayak gimana, karena kebiasaan dari kebanyakan digital marketer tuh asal kopas doang aja ya. Nah, itu aku sudah menyediakan fasilitas buat kalian, yaitu adalah Facebook Ads Anti Dukun Series yang premium. Di situ ada bab khusus namanya Ad Content Mastery. Di situ kalian akan belajar logika berpikir ya, bukan kopas. Logika berpikir gimana caranya kamu itu bisa meracik konten iklan yang relevan dengan market. Selain itu juga ada juga materi yaitu landing page mastery. Di situ kalian bisa logika berpikir juga ya, gimana caranya bikin landing page yang itu oke ya, tentu oke sesuai dengan targetnya masing-masing. Itu juga ada bab khususnya dan juga bab-bab premium lainnya yang tidak aku bagikan di YouTube secara gratis. Kalau teman-teman memang ada dananya dan memang kebutuhannya mau ngulik bukan ngulik dashboard doang, nah silakan teman-teman bisa cekidot Anti Dukun Series yang premium, silakan dibeli ya. Lalu yang selanjutnya adalah kalau misal teman-teman nih bukan seorang brand owner ya. Nah, misal tadi nih teman-teman melakukan rombak ya dari variabel-variabel tadi yang bikin nggak sesuai dengan KPI, udah ngerombak sampai 1 bulan dan itu sudah menghabiskan budget dalam jangka waktu 1 bulan. Kalau bukan brand owner, ya aku sangat menyarankan teman-teman stop iklannya aja, ganti produknya ya. Menurut aku ini cara yang atau keputusan yang lebih realistis, karena melihat juga dari klien-klien aku, beberapa dari klien aku yang bukan brand owner itu setelah 2 minggu tes ya, produknya ganti, lalu minggu berikutnya tes lagi, itu bisa ada perubahan jadi lebih bagus ya. Jadi dengan melihat fakta itu, aku menyarankan kalau bukan brand owner, mending kalau udah 1 bulan ya, itu mending ganti produknya aja ya. Tahapan yang selanjutnya adalah kalau kamu menjadi seorang brand owner. Nah, ini mau nggak mau teman-teman harus ngulik semua variabel yang bikin boncos itu sampai berdarah-darah. Aku sangat menyarankan teman-teman itu rombak dengan budget, anggarkan aja sampai 3 bulan ya. Silakan dirombak variabel apapun itu yang bisa diperbaiki ya. Terus teman-teman lakukan riset yang mendalam, cek seberapa banyak kompetitor yang produknya mirip sama kamu. Karena kalau sudah banyak yang mirip sama kamu, berarti produk kamu hanya akan menjadi produk yang kesekian. Nah, itu berapa ya kan? Lalu cek apakah bisa nih ya produk dari kompetitor itu kalau ada kecacatannya itu bisa kamu perbaiki. Kalau bisa produk kamu itu mungkin bisa nggak jadi produk yang busuk, bisa jadi produk yang winning. Karena apa? Di produk yang lain ada cacatnya, produk kamu itu menambal kecacatannya. Jadi nanti komunikasinya itu adalah kalian kayak semi-semi nyindir atau mengungkapkan sebuah fakta bahwa produk yang ada sekarang itu ada kecacatannya, tapi produk kamu itu berhasil menjawab kecacatan yang ada di produk yang lain. Nah, itu coba di riset ya, dan kalau memang ada, kalau nggak ada ya jangan mengada-ngada ya. Oke, gitu aja guys ya, ini udah cukup lama.
silakan semuanya itu dipraktekkan dan silakan digunakan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kalau brand owner silakan tadi sampai di tahap terakhir, kalau non brand owner ya berarti sampai ke tahap yang sebelumnya. Nah, kalau teman-teman kepengen lebih intens ngebahas seperti ini, silakan teman-teman bisa daftar konsultasi dengan Fusik, dengan tujuan berarti nanti dashboardnya bisa aku lihat, bisa aku analisa, aku berikan masukan yang tentunya yang realistis sesuai dengan data yang kalian miliki. Dan ketika video ini aku bikin, nanti di tanggal 1 Juli itu slot konsultasinya baru aku buka ya. Silakan teman-teman bisa ngantri ya di link di bawah ini ya. Karena nanti kalau slotnya dibuka mungkin bisa penuh ya. Mungkin ya, karena setiap bulan kan peminatnya beda-beda jumlahnya ya. Kalau memang butuh konsultasi one on one dengan Fusik, silahkan ya daftar konsultasi di link di bawah ini. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Udah capek aku ngomongnya sampai berbusa-busa. Gitu aja dulu. Nanti kita ketemu lagi di video yang berikutnya. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.